Loh. Tapi kalau giliran saya ngomong gede ya, kenapa kalau bocah ngomong kecil-kecil banget ya? Kalau giliran saya ngomong gede, tapi kalau bocah mah kecil banget ngomongnya. Iya, lubang suaranya mungkin masih pada kecil. Kalau saya udah gede ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orangnya, tapi ini jauh salah kan dikit banget ya. Coba jawab sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Semoga yang menjawab salam saya semuanya anak-anak dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, ibu-ibu dijadikan ibu-ibu yang soleha, bapak-bapak dijadikan bapak-bapak yang soleh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Nggak ada suara ya. Mau dicintai nama Rasul nggak? Mau ditolong nama Rasul nggak? Tanda ciri-ciri orang yang pelit adalah ketika mendengar Nabi Muhammad disebut tidak membaca sholat. Oleh karena itu jangan jadi orang pelit ya. Sayyidina wa maulana Muhammad ya. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairal fatihin. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Yang terhormat, ya selamat datang kepada Bapak Wali Kota. Ya silakan masuk. Selamat datang juga kepada Bapak RW, Bapak RT, silakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ibu-ibu mah nggak bakal tahu, saya mah tahu, saya di atas panggung soalnya ngeliat. Oh iya Pak Kapolsek, iya Kapolres, oke. Ya silakan masuk Pak. Babinsa silakan masuk. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang syukur alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini, malam yang insyaallah dirahmati oleh Allah ini, malam yang diridhoi oleh Allah ini, malam yang diberkahi oleh Allah ini. Semoga acara kita semuanya berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda besar kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya kita selaku umatnya. Semoga kita semua nanti mendapatkan pertolongan pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak, para santri dan santriat, wabil khusus, alhamdulillah orang tua saya hadir di tengah-tengah kita sekalian. Doain orang tua saya ya, semoga oleh Allah Ta'ala dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Begitu juga kepada para keluarga saya, dari abang yang paling pertama sampai abang yang terakhir. Semoga oleh Allah Ta'ala dipanjangkan umurnya,
keturunannya, diberkahkan rezekinya, dan diberikan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan keturunan-keturunannya dijadikan keturunan yang soleh dan soleha. Ibu-ibu yang cantik-cantik, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, para wali santri, para muhibbin, para pecinta majelis taklim, semoga yang hadir di sini semua oleh Allah Ta'ala diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dan juga dihasilkan segala apa yang dicita-citakannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus untuk keturunan-keturunannya semuanya dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para saudara-saudara sekalian, para ibu, para jamaah, para bapak, perlu diketahui pada malam hari ini adalah acara tawakuf pengajian Majelis Taklim Hidayatul Muhajirin. Kenapa saya tidak memanggil mubalik? Karena kalau saya memanggil mubalik, itu anak-anak nggak bisa tampil seperti ini di atas panggung. Kenapa? Karena waktunya sangat terbatas. Jadi ketika saya ingin memanggil mubalik, akhirnya saya batalkan. Kenapa? Karena saya memikirkan anak-anak yang pada ngaji. Kasihan kalau dia nggak tampil, karena ini penutupan tawakufan ya. Jadi mohon maaf ya ibu-ibu kalau saya tidak memanggil penceramah, karena saya memikirkan anak-anak semua. Yang penting anak-anak kita bahagia, senang, itu saya udah girang banget ya. Karena kenapa? Karena kalau yang namanya anak-anak pengajian, kalau di sini itu udah jadi anak saya ya. Ini alhamdulillah acara bisa seperti ini. Semua itu karena banyak para hamba-hamba Allah yang ikut membantu saya dari pagi sampai sore, sampai dengan hasil seperti ini. Baik itu dari saudara, dari tetangga, semuanya ya, dari para wali santri. Kita doakan bersama semoga yang pada berjuang oleh Allah Ta'ala dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, dan juga duitnya pada dibanyakin ya semuanya ya, pada jadi orang kaya semuanya ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Perlu diketahui Bapak Ibu, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab berkata seperti ini, kun kal yadain wa la takun kal udhunain. Jadilah engkau seperti dua tangan, jangan engkau seperti dua kuping. Kenapa? Karena dua tangan ini sangat kompak. Karena dua tangan ini sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Contoh, ini kita punya 5 jari. 5 jari ini semuanya mempunyai arti dan mempunyai nama dan mempunyai maksud dan tujuan. Yang pertama kita mempunyai jempol. Jempol ini adalah sebagai, kalau kata kita, sebagai aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah itu dari atas, dari presiden, gubernur sampai wali kota sampai RT RW, ini jempol. Contoh kalau kita ketemu Bapak RT, iya mantap. Oke mantap. Pak Lur, iya mantap. Jempol. Ini pejabat. Yang kedua adalah telunjuk. Telunjuk ini adalah tanda orang kaya. Tanda orang kaya itu gampang. Panggung yang segitu gedenya ini mengecil. Besi yang segitu banyaknya dengan telunjuk sama orang kaya bisa naik semua. Ini rumah nih, kalau orang kaya bisa hancur, tinggal tunjuk doang hancurkan tuh rumah. Cuman syaratnya satu, harus udah dibeli. Kalau belum dibeli nggak boleh ya. Ini tandanya. Yang pertama tadi apa? Pejabat, pemerintah. Yang kedua orang kaya. Yang ketiga adalah ulama. Ulama siapa? Para kiai, para pemimpin pondok pesantren, para ulama semuanya ini. Makanya derajatnya paling tinggi. Lihat, ibu lihat punya jari, yang paling tinggi adalah ulama. Ya, ulama. Kalau tidak ada ulama, hanya ada orang kaya dan hanya ada pemerintah, itu tidak akan berjalan. Terus yang ketiga, yang keempat apa ini? Jari manis. Jari manis itu adalah orang miskin. Makanya jari manis, coba ibu lempengin jari manisnya, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena orang miskin. Tapi kalau tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya. Kalau tidak ada orang miskin, tidak ada pemerintah. Karena ada orang miskin itu mustajab. Ya, makanya Syekh Saman radhiyallahu anhu sangat mencintai sekali kepada orang-orang miskin. Makanya pada jadi orang miskin, Bu, biar cintai sama wali ya. Nggak apa-apa miskin harta, yang penting jangan sampai miskin jangan sampai miskin hati ya. Biarin kita rada susah dikit di dunia mah, yang penting tadi di akhirat kita senang ya Bu ya. Ya Bapak ya. Terus yang terakhir siapa? Ini adalah perempuan. Perempuan itu kecil-kecil matil. Perempuan ini kalau kita
Suit nih, kalau suit kelingking sama telunjuk menang mana? Menang telunjuk. Kalau perempuan sama orang kaya pasti kalah. Tapi kalau jempol sama kelingking menang mana? Menang kelingking. Pejabat sama perempuan kalah. Iya. Pejabat bisa dirusak dengan perempuan. Hati-hati ya. Oleh karena itu kalau ini berkumpul semua maka akan terjadi persatuan dan persatuan yang sangat kuat. Jangankan punah, manusia pun bakal rubuh dengan tangan yang bersatu seperti ini. Makanya ini terjadi seperti ini karena kita bersatu seperti dua tangan. Wala takun kal ujunain, jangan kau seperti dua kuping. Tahu kuping? Kuping tahu? Kuping sifatnya sifat sirik, dengki, iri, hasud. Kuping. Contoh, kalau kuping kanan pengen ketemu kuping kiri, pernah nggak bisa ketemu? Nggak pernah mau silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu kalau pakai emas biasanya kalau kuping kanan setengah gram, di kiri setengah gram apa sekilo? Pasti setengah gram. Misalnya kuping kiri setengah gram, pasti kuping kanan setengah gram. Kenapa? Karena kuping sifatnya selalu sirik, dengki, iri, dan hasud. Oleh karena itu kita jangan jadi kuping, ya. Jangan jadi kuping. Kalau kuping itu sifatnya sirik terus. Nggak boleh ngeliat orang senang dikit, bawahnya sirik aja. Dengki orang saudara tetangga beli motor ngomong malakinya, tetangga beli kulkas ngomong malakinya. Jakarta ngepet lah, apalah dari mana lah. Ya, jangan ya, itu namanya sifat sihir. Kalau yang begitu panggil aja, ganti namanya ama kuping. Kalau ada orang yang punya sifat sirik, panggil ganti namanya ama kuping. Ya, kupingnya udah curakan lagi, bau banget ya. Baiklah ibu-ibu, sekarang saya mau tanya, ibu-ibu anaknya mau jadi anak soleh dan soleha? Ibu-ibu anaknya mau jadi anak soleh dan soleha? Kalau anaknya mau jadi anak soleh, ganti bapaknya namanya si soleh. Jadi anak emang soleh. Ganti bapaknya namanya soleh. Ganti emaknya namanya soleha. Jadi ada anak soleh, soleha, PA itu namanya ya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak sekali. Itu hanya sekadar pemasukannya buat ibu-ibu semua agar kita semua bisa menjadi orang-orang yang baik, karena tujuan utama hidup manusia adalah untuk berbuat baik sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Tentu yang namanya ibadah itu adalah pekerjaan yang sangat baik. Oleh karena itu kita diciptakan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk berbuat baik. Maka ucapan kita harus baik, hati kita harus baik, perbuatan kita harus baik, perilaku kita harus baik, pekerjaan yang kita kerjakan pun harus kita kerjakan dengan baik. Seluruh aktivitas kita pun harus kita niatkan dengan niat yang baik. Insya Allah kalau kita menjadi orang baik, maka kita akan disayang oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ibu-ibu segitu aja ya, masih banyak penampilan, jangan bubar dulu ya, karena penampilan makin kemari makin malam makin dahsyat ya. Jadi jangan bubar dulu. Saya ini sebenarnya lelah banget, dari semalam saya sampai jam 2 bangun pagi langsung bergerak sampai sore. Jadi mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya dari penyambutan saya atau penerimaan saya kurang sopan atau gimana ya. Terus dari segi makanan ataupun segi apa, semuanya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mewakili atas nama seluruh panitia, saya dan seluruh panitia, seluruh para dewan guru yang ada di sini memohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.